wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, adik-adik jamaah Majelis Ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bersyukur Allah itu akan mengubah hidup kita. Dengan bersyukur Allah akan mengubah hidup yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya susah menjadi gampang, yang tadinya sulit itu menjadi mudah, dan yang tadinya sedikit itu menjadi barokah dan banyak. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita dalam hidup ini kecuali selalu dan selalu bersyukur, syukur dengan tanpa syarat. Karena banyak orang yang bersyukur tapi pakai syarat. Saya syukurnya nanti kalau uangnya sudah banyak. Nunggu uang banyak, padahal ukuran banyak itu tiap orang berbeda-beda. Ya Pak ya? Orang yang sudah punya 10 juta pun masih kurang banyak. Bahkan yang sudah punya 1 miliar pun itu masih kurang banyak. Kalau nunggu banyak, kapan syukurnya? Padahal rumusnya syukur dulu, nanti Allah akan memperbanyak. Ada orang yang berpikir, syukurnya nanti saja kalau gajinya sudah naik, gitu kan? Ya gajinya naik pun belum tentu syukur. Nanti saja kalau sudah panen, panen pun belum tentu syukur. Karena ketika panen, misalnya panen sekarang dengan panen kemarin dibanding-bandingkan, masih banyakkan tahun kemarin dibandingkan dengan sekarang. Akhirnya, halah, kemarin saja panenannya 1 patok itu bisa sampai 20 karung misalnya, lah kok sekarang cuma 7 karung, piye toh? Akhirnya gak bersyukur. Tapi bersyukurlah seperti halnya ketika kita bangun dari tidur. Ketika kita bangun dari tidur, mata terbuka, kita langsung mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita langsung bersyukur kepada Allah tanpa mempertimbangkan, tanpa berpikir nanti siang makan apa, tanpa berpikir nanti siang itu punya uang atau tidak, tanpa berpikir nanti siang bahagia atau tidak, tapi bangun tidur sudah bersyukur karena merasakan nikmat Allah, kita masih dibangunkan. Ya Pak ya? Maka mari syukur itu selalu kita panjatkan kepada Allah tanpa melihat banyak atau sedikitnya. Apalagi Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita.
Apa nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat yang bisa menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita? Ada orang yang berpikir yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita mempunyai pasukan yang banyak, mempunyai pengawal yang kuat-kuat, kemana-mana dikawal, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya mengawal kita. Ada orang-orang yang berpikiran bahwa yang menyelamatkan itu adalah pengawal. Padahal betapa banyak orang yang dikawal, yang mengawal masih hidup, yang dikawal malah mati. Ada orang juga yang berpikiran bahwa yang menyelamatkan itu adalah harta. Enggak juga. Sehingga hidupnya hanya berpikir bagaimana mengumpulkan, menumpuk dan menumpuk harta. Padahal harta sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita sebenarnya adalah amanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita alhamdulillah Allah telah memberikan kunci keselamatan itu. Allah telah memberikan iman kepada kita. Maka kita wajib menjaga iman itu agar terus ada sampai kita meninggal dunia. Allah berpesan kepada kita dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kita mati, dan janganlah sekali-kali kita mati meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan iman kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan kita. Maka iman itu harus kita jaga dengan taruhan jiwanya. Seperti para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengorbankan segalanya untuk menjaga keimanannya kepada Allah. Kalau dulu menjaga iman itu bukan hanya fisik yang diancam, dulu itu menjaga iman itu nyawa taruhannya. Orang ketahuan iman kepada Allah zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditangkap, disiksa, kemudian bahkan dibunuh. Kalau sekarang enggak begitu cobaannya. Tapi sekarang menjaga keimanan itu, orang-orang yang ingin menghilangkan keimanan kita itu pakai cara yang sangat halus. Sangat halus. Orang senantiasa datang kepada kita, berbuat baik kepada kita, memenuhi kebutuhan kita. Ditanya, "Pak, putranya sekarang gimana? Sudah kerja atau belum?" "Belum ya Pak, belum bekerja." "Oh, dan lulusan apa?" "Lulusan ini." Oh, saya punya teman Pak yang bisa membantu mungkin Pak. Coba Pak ke sana. Misalnya begitu, ditawarilah pekerjaan. Dengan pekerjaan itu ia mendapatkan gaji, akan tetapi kemudian waktu sholatnya dipersusah, waktu ngajinya nggak ada, disibukkan dengan rapat ini, rapat itu, disibukkan dengan diutus ke sana kemari yang jauh dari masjid, yang jauh dari agama Islam. Akhirnya apa? Semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh dari ajaran agama Islam. Pertama dia tinggalkan satu sholat, lama-lama akhirnya dia tinggalkan 5 waktu sholat. Nah kalau sudah sholatnya yang ditinggalkan, di mana lagi keimanannya? Nah, itu contoh cara yang sangat halus. Alhamdulillah Allah memberikan keimanan kepada kita. Maka mari kita pegang teguh iman itu sampai kita meninggal dunia. Selanjutnya alhamdulillah Allah memberikan nikmat berupa kesehatan.
Dengan sehat itu kita bisa merasakan nikmatnya beraktivitas. Dengan sehat itu kita juga lebih mudah untuk beribadah kepada Allah. Sholat itu ketika sehat dengan sakit lebih mudah yang mana Pak Bu? Tentu yang sehat. Berbuat amal apapun kalau kita sehat itu lebih mudah. Tetapi ada orang-orang yang ketika sehat dia lupa beribadah kepada Allah. Bahkan ketika sehat ia lupa bahwa sehat itu adalah nikmat dari Allah. Giliran dia sakit, dia baru ingat kepada Allah. Alhamdulillah diberikan sakit sehingga ia ingat kepada Allah. Berarti sakit itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Agar apa? Agar Allah itu, agar dia itu kembali ingat kepada Allah. Tapi kalau kita disuruh pilih, tentu kita pilih sehat dan selalu taat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW berpesan, pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan. Salah satunya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, di masjidnya Allah, untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, yaitu ngaji atau thalabul ilmi. Ngaji itu adalah perintah Allah, bukan perintah Bapak Ketua Takmir. Loh Pak Bu, ini penting. Ngaji itu jangan dianggap itu undangannya takmir. Karena kalau dianggap undangannya takmir, nanti kalau takmirnya tidak disukai, orang makan. Biasanya ngaten kok. Aku biyen ora milih kae kok. Kae ngaji yo ngono. Aku ora sama makan. Ngaten kok. Mergo napa? Rumangsane undangane takmir. Nggih, Pak. Padha, Pak. Ada niku nggih panggilannya Gusti Allah. Dudu panggilannya muadzin. Mongko nek rumangsane panggilane muadzin adane elek, mesti ora mangkat. Wah, adane elek kaya ngono kok wadan. Ora sadar sisan. Lah, marane males mangkat masjid. Lha malah kaya ngono. Mboten. Ngaji itu langsung undanganipun Gusti Allah yang disampaikan melalui junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Bahwa mencari ilmu, ngaji itu termasuk mencari ilmu, itu hukumnya wajib bagi orang Islam, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi awake dhewe niku ngaji niku memenuhi undanganipun Gusti Allah. Kalau Allah yang mengundang, pasti Allah akan berikan jamuan yang terbaik. Kalau Allah yang mengundang, pasti Allah akan berikan balasan yang paling baik. Apa balasan Allah bagi orang-orang yang memenuhi undangannya ngaji? Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Loh Pak Bu, swarga iku angel lho Pak Bu. Golek swarga menika nek ken bayar niku masyaallah kata menika keteke dari mampu. Kalau kita mengandalkan masuk surga itu karena kita mengira pahala kita sudah banyak, jauh kayaknya Pak Bu. Masuk surga itu banyak macam caranya. Salah satunya karena orang itu suka melaksanakan perintah Allah, menghadiri majlis ilmu, majlis dzikir, termasuk ngaji
Janjinya Rasulullah, siapa yang berjalan menempuh suatu jalan mencari ilmunya Allah, Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Orang hidup itu kalau dipermudah kan pasti suka. Gini apa nggih? Kita itu di desa misalnya mau ngurus surat-surat kok dipermudah, seneng kok. Mau membuat sertifikat anak kok dipermudah, seneng. Buat SIM dipermudah, pasti seneng. Apa saja kalau yang namanya dipermudah itu pasti orang suka. Apalagi kalau kita dipermudah oleh Allah masuk ke dalam surga, Masya Allah, nikmat yang sangat besar. Dan ini diberikan bagi orang-orang yang mencari ilmunya Allah. Lah kalau kita mau masuk surga mengandalkan pahala kita, ya kita harus hitung-hitung. Ngomong ada loh Pak. Bayangkan suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ke atas, kemudian setelah melihat ke atas dia senyum, setelah itu kemudian ia tertunduk dan matanya berkaca-kaca. Sampai para sahabat heran, ya Rasulullah, ada apa? Kok tiba-tiba melihat ke atas, kemudian ke bawah sambil merebes mili bahasanya, sambil matanya berkaca-kaca mau menangis. Ada apa ya Rasulullah? Rasul kemudian menyampaikan, barusan malaikat Jibril datang. Malaikat bercerita, ada dua hambanya Allah. Jadi ada salah seorang hambanya Allah yang sangat soleh sekali dia. Orang ini diberikan usia yang panjang, usianya 500 tahun. Orang ini hidupnya di sebuah bukit, yang bukitnya itu dikelilingi oleh lautan. Selama hidupnya orang ini hanya beribadah terus kepada Allah. Di bukit itu ada mata air yang memancarkan air tawar. Ada pohon delima yang setiap hari masak buahnya, sehingga orang ini hidup, makan, minum dari mata air itu dan dari buah delima tersebut selama 500 tahun. 500 tahun uripe mung dienggo ibadah tok. Sampai suatu saat orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan sujud kepada Engkau dan bangkitkan saya dalam keadaan sujud kepada Engkau pula. Masya Allah kan? Bayangkan, sekoyong ini kurang opo, 100 tahun ibadah tok, ninggale nalika sujud, dibangkitkan dalam keadaan sujud. Dan betul, ketika orang ini sedang sujud, Allah cabut nyawanya. Bentangi. Citangi ya. Allah ambil nyawanya. Dan kemudian orang itu dibangkitkan pun dalam keadaan sujud kepada Allah. Setelah itu Allah berfirman, malaikat, bawa orang itu ke hadapanku. Kemudian orang itu dihadapkan kepada Allah. Setelah dihadapkan kepada Allah, Allah berfirman, malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Dan orang ini berkata, ya Allah, apakah saya masuk surga bukan karena banyaknya amal ibadah saya yang dilakukan selama 500 tahun? Allah kembali berfirman, masukkan ia ke dalam surga karena rahmatku. Orang ini kembali berkata, ya Allah, apakah tidak cukup amal ibadahku yang 500 tahun itu untuk masuk ke dalam surga? Akhirnya Allah berfirman, malaikat, sekarang timbanglah amal ibadahnya selama 500 tahun dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya selama 500 tahun. Akhirnya orang ini dibawa, Pak, dihisab, ditimbang di yaumil mizan. Ditimbanglah amal perbuatannya selama hidup 500 tahun ia beribadah kepada Allah dalam satu timbangan. Kemudian timbangan yang lain yang sebelahnya
Allah timbang dengan nikmatnya, dan saat itu yang ditimbang belum semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, baru nikmat penglihatannya selama 500 tahun itu saja. Ibadahnya isi 500 tahun ditimbang dengan nikmat penglihatannya saja, itu masih beratnya nikmat penglihatannya. Itu belum dengan nikmat-nikmat yang lain. Itu yang ibadahnya 500 tahun. Akhirnya orang ini dibawa kembali kepada Allah. Dia tertundukkan. Kemudian Allah berfirman, "Hambaku, bagaimana sekarang? Siapa yang mengadakan kamu dari tidak ada? Engkau dulu tidak ada, kemudian diciptakan menjadi ada. Siapa? Engkau ya Allah. Siapa yang memberimu nikmat bisa hidup 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang menjadikanmu bisa beribadah kepadaku? Engkau ya Allah. Siapa yang menjadikan mata air di tengah-tengah lautan yang kok bisa airnya tawar padahal di sekelilingnya asin? Engkau ya Allah. Siapa yang berikan engkau makan buah delima setiap hari padahal buah delima itu harusnya setahun sekali? Engkau ya Allah. Dan seterusnya. Sekarang engkau masuk surga itu karena rahmat. Akhirnya orang ini dimasukkan surga karena rahmat Allah. Mari kita bermuhasabah. Mari sekarang kita itu merenung. Loh si usiane 500 tahun ngibadah tok bendino ibaratnya tadi kok. Niku mau dereng cekak kangge bayar swarga. Lho apa meneh awake dhewe, Bro. Ngoten iki kok. Apalagi kita gitu loh. Tentu jauh kan gitu. Jauh. Tetapi kita harus senantiasa mengharap rahmat Allah, mengharap kasih sayang Allah dengan senantiasa istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah alhamdulillah malam hari ini Allah memilih kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan ngaji. Alhamdulillah. Loh saya ini abot loh Abu. Nek malam kayak gini itu ngaji itu abot. Nopo abot teh? Biasanya itu banyak pilihan acara. Ada, apalagi malam minggu ya. Malam minggu gitu kan. Ada yang acara bentino wis kerja saiki libur kok yo ono ngaji ngono lho. Goyo pisan-pisan iki arep metu kak sak keluarga numpak mobil kok yo dadak ngaji. Nanti nih, ono sing ayo nek ngaji kan yo benti wis sering kok pisan-pisan saiki ora ngaji lah wis tak dolan wae. Ono sing ono. Sire ngajine wis sering. Yo pisan-pisan ora ngaji tadi kok. Tapi alhamdulillah Allah memilih kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan ketaatan termasuk malam hari ini. Mudah-mudahan duduk kita, lelahnya kita, capeknya kita, ngantuknya kita, dan seterusnya Allah ganti dengan rahmatnya. Allahumma amin amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin amin ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Malam hari ini itu kalau dalam bahasa Jawa itu disebut malam satu suro. Nek ning Jawa. Malam satu suro iki nek ning Jawa iki malam keramat lho. Nek ning Jawa. Tapi kita ini adalah orang-orang Islam. Walaupun kita orang Jawa, ya orang Jawa, tapi kita ini orang Islam
yang tentu lebih taat kepada Allah yang menciptakan leluhur-leluhur kita. Tentu kita lebih taat kepada Rasulullah yang dibimbing langsung oleh Allah melalui wahyunya, sehingga seluruh perkataan, tindak tanduk, dan seluruh peri kehidupannya itu pasti benar. Maka malam hari ini, malam 1 Muharram, kita memperingati persiapan tahun baru kita, tahun baru Islam. Dulu sebelum munculnya tahun Hijriah, sebelum ditetapkan oleh khalifah yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, dulu itu di Islam itu belum ada namanya tahun. Tanggal sudah ada, tapi penghitungan tahun belum jelas. Penghitungan tahun itu menggunakan nama kejadian. Jadi nek umpamane ning Indonesia itu ada tahun ada gempa, maka mungkin nek zaman dulu ada tahun gempa. Gitu. Nama tahun itu disesuaikan dengan kejadian yang paling populer saat itu. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun, nah itu namanya tahun gajah, bukan tahun Hijriah. Karena sebelum itu memang tahun itu disebut berdasarkan kejadian. Mengapa disebut tahun gajah? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir bertepatan dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abroha yang bermaksud menyerang Ka'bah, maka disebut tahun Ka'bah, tahun gajah. Kemudian ada lagi tahun adzan, ada lagi tahun puasa, ada lagi tahun sholat, dan seterusnya. Jadi nama tahun zaman dulu sebelum ditetapkan tahun Hijriah, umat Islam menggunakan nama kejadian. Nah, kalau di Indonesia, ya berarti ada tahun gempa, ada tahun tsunami, gitu loh. Nanti ada tahun apa lagi ya? Tahun gunung Merapi meletus, gitu. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, karena dirasakan begitu pentingnya nama tahun untuk menentukan berbagai macam peristiwa sejarah, diusulkanlah untuk ditetapkan tahun. Nah, banyak yang usul, bagaimana kalau tahun itu dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad? Kayaknya kurang cocok. Bagaimana kalau dimulai dari tahun misalnya Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Juga kurang cocok. Nah, dipilihlah saat itu peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nama tahun, maka kemudian disebut dengan nama tahun Hijriyah. Hijriyah diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan kita memperingati tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, berarti kita diminta untuk kembali melihat sejarah, melihat peristiwa-peristiwa bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya untuk bisa berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah, menyebarkan agama Islam. Mengapa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya melakukan hijrah? Hijrah itu secara bahasa itu perpindahan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya itu memang diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, bukan karena memang keinginan sendiri,
tapi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Memang ada latar belakang yang menyebabkan mereka hijrah. Sebelum hijrah kita tahu berbagai macam siksaan kepada orang-orang Islam saat itu semakin hari semakin besar. Semakin hari ancaman, siksaan, pembantaian kepada orang-orang Islam di Mekah saat itu begitu dahsyat. Setiap hari ancaman, setiap saat siksaan. Kemudian selanjutnya ada pemboikotan ekonomi. Orang-orang Islam dikumpulkan di suatu tempat, diboikot. Di sana tidak ada perdagangan, tidak ada aktivitas apa-apa, lama, sehingga bayangkan namanya orang diboikot, nggak bisa beraktivitas apa-apa. Podo awake dhewe ning omah, kok ning omah, terus nantane kok ning omah saya suwe kan yo bener to Pak Bu. Diboikot ekonominya sehingga kelaparan, kekeringan, kehausan, kesakitan, muncul banyak penyakit dan seterusnya. Belum lagi orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW dari para keluarganya, itu kemudian banyak yang meninggal dunia. Istri Rasulullah SAW Siti Khadijah, bayangkan Pak Bu, sebelum menikah dengan Rasulullah, 2/3 harta kekayaan yang ada di kota Mekah itu milik Khadijah. 2/3 perdagangan kekayaan yang ada di Mekah itu milik Khadijah. Lah ketika menikah dengan Rasulullah, sampai ketika meninggal dunia Khadijah, pakaian pun tembelan banyak, sampai tidak bisa membeli kain kafan. Kain kafannya didatangkan dari surga. Malaikat Jibril langsung yang membawa kain kafan. Masya Allah. Habis hartanya. Untuk apa? Perjuangannya orang Islam. Habis untuk dakwah Rasulullah SAW. Nah, orang yang sangat melindungi Rasulullah, orang yang sangat membantu Rasulullah, Allah ambil, meninggal dunia. Istrinya meninggal. Loh Pak Bu, semua juga pasti merasakan kalau selama ini orang kok membantu terus, orang yang selama dekat dengan kita, membantu kita, apa-apa selalu dibantu, kok orang itu meninggal dunia, pasti kita akan sangat terpukul dan terasa. Rasulullah SAW sangat sedih. Belum lagi pamannya yang juga selama ini melindunginya juga meninggal dunia. Padahal ketika masih ada pamannya, orang-orang kafir Quraisy itu ketika akan menyakiti Rasulullah itu pasti mikir-mikir. Karena apa? Pamannya, keluarganya adalah orang-orang terpandang. Nah kalau masih ada pamannya, Abu Thalib gitu kan, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan Muhammad. Nah, orang yang selama ini melindungi Nabi Muhammad kok juga meninggal dunia. Sudah boikot, para orang-orang muslim disiksa, yang melindungi selama ini meninggal dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk Rasulullah SAW dengan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah. Masya Allah, sambutan yang sangat berbeda terjadi di kota Madinah. 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah hanya dapat sedikit pengikut. Tapi 10 tahun Rasulullah menikah dakwah di kota Madinah, Masya Allah, pengikutnya luar biasa. Sampai-sampai ketika Fathul Makkah itu, ketika pembebasan kota Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Wah, gemetar orang-orang kafir Quraisy, langsung tunduk saat itu. Tidak terjadi peperangan. Dan saat itu Masya Allah, luar biasa. Bapak itu yang dirahmati Allah. Maka kalau zaman dahulu hijrahnya itu adalah hijrah fisik. Hijrah fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi zaman sekarang enggak. Zaman sekarang di Pemukti baru aman. Mau sholat sewaktu-waktu, musola terbuka.
Mau sholat kapan saja, jalannya terang. Tidak ada yang menghadang-hadangi untuk sholat. Tidak ada yang menghalang-halangi untuk azan. Tidak ada yang menghalang-halangi untuk beribadah. Nyaman, tenang. Artinya apa? Gangguan secara fisik sudah tidak ada. Di sini lain dengan di sana, Palestina misalnya, di Gaza, masih dengan hijrah fisik dan seterusnya. Tapi kalau di kita saat ini, hijrah yang dimaksud tentu bukan hijrah secara fisik, tapi hijrah secara maknawiyah. Apa maknawiyah itu? Hijrah secara batiniah. Al-muhajiru man hajaro manahallahu manhu. Hijrah itu adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan peringatan tahun baru Islam Hijriah malam hari ini, mari sekarang kita itu melihat apa yang kita lihat, larangan-larangan Allah apa yang masih kita laksanakan, kemaksiatan-kemaksiatan apa yang masih kita lakukan, kemudian kita hilangkan, kita berpindah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan maksiat, untuk menjadi orang-orang yang taat. Dan itu yang bisa melihat adalah kita. Maka perlu muhasabah. Maka biasanya ketika tahun baru itu orang selalu mengajak ayo bermuhasabah. Ayo melihat keadaan diri kita. Apakah hari ini amal kita itu lebih baik daripada hari kemarin, atau hari ini amal kita itu sama dengan hari kemarin, atau bahkan hari ini amal kita lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Pilihannya itu hanya satu. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, apa pilihannya? Hari ini amal kita harus lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Karena kalau hari ini kok amalnya sama dengan hari kemarin, itu berarti kita termasuk orang yang rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Loh, waktunya tambah kok amalnya tidak tambah. Lebih celaka lagi kalau hari ini amal kita lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Kemarin kita sholat subuhnya jamaah, lah kok sekarang tidak? Gitu misalnya. Itu berarti kita orang yang celaka. Pilihan agar menjadi orang yang beruntung adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka orang yang maju adalah selalu selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika yang lain baru bangun mau sholat subuh, kita sudah bangun menunaikan sholat tahajud, sudah menang setang. Ketika yang lain baru mau berangkat ke masjid, kita sudah punya 1 poin. Sudah selangkah lebih maju. Kemudian ketika yang lain misalnya gitu, baru sampai di masjid, yuk kita sudah sampai duluan di masjid. Kita sudah sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena ada orang yang sama-sama bangunnya sama, tetapi langkahnya berbeda. Ada orang yang ketika mendengar adzan langsung bangun, langsung wudu, langsung berangkat ke masjid, sehingga ia bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, ia bisa nambah sholat sunnah qobliyah subuh, walaupun sholat sunnah qobliyah itu artinya umat. Jadi sholat sunnah itu, selain sholat sunnah tahiyatul masjid, itu baiknya memang dilakukan di rumah. Untuk apa? Lebih menjaga keikhlasan. Belum lagi sudah sampai di masjid, kita sudah sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian kita menunggu iqamah. Waktu antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita angkat tangan kita berdoa. Iqamah dikumandangkan, yang lain baru datang, kita sudah punya banyak poin. Itu orang yang unggul, selalu selangkah lebih depan dibandingkan dengan yang lain. Maka orang yang beruntung adalah seorang pemenang, yang ia selalu di depan dibandingkan dengan
yang lain. Cuma biasanya kebanyakan kita urusan akhirat itu melihat ke bawah, kalau urusan dunia lihatnya ke atas. Lho Pak, nek ono wong sregep ning masjid ngoten niku ngomong, wah aku ya masih mendingan, aja dibandingke karo kae sregep ya ora apa-apa. Aku koyo senajan koyo ngene tesi apik, tesi gelem mangkat masjid, tenimbang kae tanggoku belas ra tau mangkat masjid lha koyo ngono kuwi. Yo nek aku senajan koyo ngene iki ya lumayan tesi salat, tenimbang kae salate embuk. Ngoten niku. Ning nek urusan dunia, lho piye to? Kae iso tuku mobil, kok aku ora iso. Aku ya iso kok tuku mobil, njut kredit. Misalnya ya tadi. Kewalik. Harusnya urusan dunia kita itu lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia bisa berangkat ke masjid, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa berkurban, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa haji, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa bersedekah, kenapa saya tidak? Terus ada motivasi dalam beribadah. Tapi urusan dunia, nah, lihatlah bawah. Alhamdulillah, saya itu hanya punya mobil senajan begini ini. Alhamdulillah, daripada tangga saya hanya punya motor. Untuk apa? Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan peringatan Hijriah ini mari sekarang kita tingkatkan iman kita, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan amalia-amalia kita. Dan untuk bisa melihat apa yang kita tingkatkan, maka kita perlu muhasabah. Amal-amal apa yang selama ini belum istiqomah kita laksanakan. Yang belum istiqomah kita niat untuk istiqomahkan. Pertama kita lihat dari ibadah yang paling pokok, ibadah yang paling penting apa? Sholat. Mari kita lihat sholat kita. Satu, kita lihat sholat kita apakah sudah istiqomah berjamaah atau belum. Mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah istiqomah jamaah atau tidak? Karena apa? Sholat yang terbaik adalah sholat yang berjamaah. Ini bagi bapak-bapak khususnya. Kalau ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda, nah, monggo. Kalau mau berangkat ke masjid, ya nggak usah dilarang. Kalau mau di rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sepuh bu, nek pun sepuh, tapi ayo di masjid. Mergone nopo mangkate ning masjid mawon niku pun ganjaran. Punek pun sepuh kan yo pun beda karo cangkem kan niku. Pertama lihat jamaah kita. Sholatul jamaati afdhallu min sholatil fardhi, bisa menyumbanggi 1000 darajat. Sholat jamaah itu lebih baik, lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Niku gambarannya podo kalau wong dagang. Orang dagang itu kalau dagang lebih milih untung 27.000 atau untung 1.000, pasti lebih pengen milih untung yang 27.000. Karena apa? Lebih banyak. Orang bekerja gajinya pilih 27 juta sebulan apa 1 juta, pasti kabeh milih 27 yuto. Niku nek dunyo dikei 27 kalau siji niku mesti pilih 7. Niku nek dunya ning nek akhirat ora. Kewalik kata niku. Sama salat jamaah 27 dhewean siji, dhewean niku mau nek husuk, nek ora husuk empuk. Paling penak salat jamaah awake dhewe ora husuk, ana kancane sing husuk, melu kae itu husuk. Ngoten niku Pak Bu, Bu penak. Jadi nek si jenenge jamaah itu kan kaya dene wong gandengan. Nek gandengan siji keangkat, liyane yo melu keangkat, melu ketulung. Niku nek jamaah. Masyaallah. Maka ayo kita lihat subuh kita, duhur kita, asar kita dan seterusnya jamaahnya. Kalau sekarang kita sudah lihat, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat dengan jamaah, misalnya begitu, sudah istiqomah jamaah. Yang kedua, kita lihat ketepatan waktunya.
Kita lihat apakah kita sudah sholat dengan tepat waktu atau masih diundur-undur. Karena biasanya kita sholat itu godaannya besar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang membisikkan ke dalam dada kita ketika ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nembe adzan, monggo wae kamine. Ngoten niku. Monggo meneh saiki wademe ora jaman. Dadi ono adzan masih adem. Monggo wae tangine. Ngoten niku. Masih ono waktu sampai akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Komat, wis komat, setan membisikkan, lah kagok wis komat, wis rasa mangkat, ning omah wae kan tuh delok esi ketang engko wae wis padha. Lho Pak Bu, Masya Allah. Awake dhewe Pak Bu, niate kuat jamaah, umpamane kok ora krungu komat, bar mangkat ning masjid lah kok wis rampung jamaahe, ning awake dhewe tetep mangkat ning masjid senajan salat dhewean niku tetep pikantuk ganjaran salat jamaah. Mergo napa? Duweni niat sing kuat, niate diberlaksanakan ning masjid, ning kok ora ngerti nek wis rampung, yo tetap pikantuk ganjaran jamaah. Subhanallah, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ini catetane niku lho Pak Bu. Ojo ditunda. Nah, nek krungu adzan ngerti nomore zaman saiki zaman canggih biasane komate mawon wis diwektuni lho 10 menit bar adzan komat senenten niku tesi halah mengko wae nganti ketinggalan yo beda. Jadi yang kedua mari kita muhasabah, lihat ketepatan waktu kita, karena sholat yang terbaik jamaah dan tepat waktu. Selanjutnya, kalau kita sudah lihat bagaimana kualitas sholat kita tambahi kehusuannya. Masya Allah. Pertama, sholatnya jamaah opora. Yang kedua, tepat waktu atau tidak. Yang ketiga, kemudian khusunya kita lihat, mari tingkatkan kehusuan kita. Selanjutnya, sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian kita lihat bagaimana kualitas kita. Podo wabu. Kalau kita berbicara sholat sunnah, biasanya ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah, tapi kita jarang melaksanakan, padahal ringan kita laksanakan. Nopo kira-kira Pak Bu? Sholat sunnah witir. Apa Pak? Witir. Witir itu biasanya awake dhewe niku mung sregepe nek Ramadan tok. Niku mawon mergo bareng karo tarawih. Mbuh saiki tesi witir apa ora? Itu boro-boro witir, sholat sunnah badiah isa mawon abot. Cobi Pak, bayangkan. Nalika Ramadan, awake dhewe niku iso nganti sholat sunnah 11 rakaat kiat. Nalika Ramadan bahkan lebih saka 11 Pak. Mangkat ning masjid, mlebu masjid sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Tesi ana wektu tambahi sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat 4 rakaat. Tambahi sholat isya 4 rakaat dadi 8 rakaat. Bar 8 rakaat rampung sabarenge sholat tarawih munggah meneh sholat sunnah badiah isya 2 rakaat dadi pinten Pak? 10 rakaat. Tambahi tarawih 11 rakaat dados pinten? 21 rakaat awake dhewe kuat, padahal esuke bar puasa sedina met ning wengi-wengine ya tetep kuat tarawih ngantos tambahi dadi 21 rakaat. Lho saiki sing ora tarawih, sing ora puasa, sing saya sehat nambahi salat witir 3 rakaat mawon ora kuat. Niku contone. Loh Mas,
Bukannya sholat witir niku sholat penghujung malam, atau sipun niku ya nek wis arep subuh niku lho gabung karo tahajud boten kudu. Sholat witir itu sholat ganjil. Artinya boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Waktunya boleh setelah sholat isya sampai penghujung malam, tidak harus tidur dulu. Kalau bagi orang-orang yang biasa malam sholat tahajud atau biasa sholat sunnah malam, itu memang baiknya sholat witir dilaksanakan di akhir malam sekaligus dengan sholat malam tadi. Nih bagi kita yang belum terbiasa sholat malam, maka sholat witir boleh dilaksanakan setelah sholat isya. Loh Pak Bu, jajannya kan juga gampang tau. Ini kan juga abot. Dan itu termasuk pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk diistiqomahi, jangan ditinggalkan. Artinya apa? Menunjukkan betapa pentingnya sholat sunnah witir itu. Nah, Bismillah, tahun baru Islam iki niat nambahi sholat sunnah witir. Para bapak ibu rahimakumullah, selajengipun nopo kok ning wulan Hijriah menika sing dipilih bulan pertama adalah bulan Muharram? Karena memang pada bulan Muharram itu lah mulai Rasulullah membulatkan tekad untuk melaksanakan hijrah. Di samping bulan Muharram itu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia. Di mana kemuliaannya bulan Muharram? Kemuliaannya bulan Muharram adalah ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu pahalanya berlipat beda dengan hari-hari yang biasa. Apa contohnya? Contohnya puasa Asyura. Puasa apa Pak Bu? Puasa Asyura. Awake dhewe biasanya nyebutnya puasa Suro. Namanya Asyura itu berarti puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Dulu sebelum Allah menurunkan perintah puasa Ramadan yang wajib dilaksanakan, Rasulullah itu mewajibkan puasa Syuro kepada para sahabatnya dan orang-orang Islam. Jadi sebelum ada puasa Ramadan, dulu orang-orang sudah puasa, sudah terbiasa puasa. Dan salah satu puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah puasa Syuro. Jadi ada 3 tahap. Ketika Rasulullah itu di Mekah sebelum hijrah, Rasulullah sudah melaksanakan puasa Syuro tanggal 10 itu. Kemudian mewajibkan kepada para sahabatnya. Nah, ketika sampai ke Madinah hijrah, nah kok Rasulullah juga melihat orang-orang Yahudi, nah kok juga puasa. Rasul tanya, hari apa ini? Hari Asyura. Kok mereka puasa? Iya. Ditanya, mengapa mereka puasa? Karena orang Yahudi itu merasa bahwa mereka dulu diselamatkan oleh Allah, kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran-kejaran Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi kaum Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah ketika dengan Nabi Musa oleh kejaran-kejaran Fir'aun dan dengan pelantaranya itu di bulan Muharram, di bulan Syuro. Maka untuk mengenang itu orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Syuro di tanggal 10 itu. Dan Rasulullah menyampaikan, loh, kita ini lebih berhak untuk berpuasa itu daripada mereka. Jadi laksanakan puasa, semuanya puasa. Nah, tahap yang ketiga setelah mendengar itu, biar membedakan dengan orang-orang Yahudi,
tahun depan saya akan mulai puasa Tasu'a, puasa tanggal 9. Nanti nih kamu, puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10 mulai tahun depan. Nah itu. Nah, sebelum tahun depan sebelum tahun depan Rasulullah melaksanakan, Rasulullah sudah meninggal duluan. Gitu loh. Jadi Rasulullah belum sempat melaksanakan puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram itu Rasulullah sudah meninggal. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan kepada para sahabatnya, tahun besok kalau saya masih hidup, saya akan melaksanakan puasa tanggal 9. Itulah mengapa ada yang mengatakan puasa di bulan Muharram boleh mulai tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau yang 10 tok boleh saja. Gitu lah. Kalau dari tanggal 9, wah apik. Sing ora apik, blas ora puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syami Asyura. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa keutamaan, apa pahalanya puasa Asyura? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Sehari itu, puasa sehari pahalanya menghapus dosa setahun. Berarti 1 banding setahun. Itulah kemuliaannya di situ. Nek urusan dunia Pak Bu, niku nek mau digambarkan, itu kan padha wae kerja sedina iso kangge urip setahun. Lah niku lho Pak Bu. Lho nek kerja sedina iso kanggo urip setahun, umpamane sebulan menika kebutuhan kita 3 yuta. Lho saiki 3 yuta dikali 12 pinten Pak Bu? 36 nggih. Berarti padha wae kerja sedina menika bayarane 36 yuta. Sapa sing ora gelem niku nek dunya. Nah, itu gambaran puasa sehari tapi bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu. Betapa Allah sangat cinta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu Masya Allah begitu sayang kepada kita umat Rasulullah. Di mana sayangnya Allah menciptakan kita orangnya kecil-kecil, usianya pendek-pendek. Beda sama orang-orang dulu, gede-gede, usianya panjang-panjang. Tetapi Allah memberikan garansi banyak amal-amal ibadah yang hanya sekali dilakukan, tapi waktunya bisa panjang. Contohnya puasa Asyura, puasa 1 hari, pahalanya bisa menghapus dosa setahun. Berarti Masya Allah, itu rahmat, Rahman, Rahimnya Allah untuk kita semua. Maka ayo, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih sempat, bismillah, kita niati besok tanggal 10 paling tidak kita akan melaksanakan puasa Asyura. Di sekolah saya juga begitu Pak. Kalau di sekolah saya itu anak-anak itu sama. Anak-anak itu kalau ada puasa-puasa penting itu kita kondisikan. Kita kasih surat resmi ke wali murid, Bapak Ibu yang terhormat mohon maaf, besok dalam rangka melatih puasa apa begitu, besok anak-anak dimohon untuk berpuasa. Dan untuk mendukung itu sekolah tidak menyiapkan konsumsi dan macam-macamnya. Kemudian anak berangkat pagi, pulangnya siang. Biasanya pulang sore, kalau pas puasa pulangnya siang. Itu kita kondisikan sehingga anak-anak itu paham. Oh, puasa Asyura. Oh, kemarin misalnya puasa Arafah. Dan seterusnya kita kondisikan, mengajarkan sejak dini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah 1. Mari dengan peringatan tahun baru Hijriah ini, mari kita melihat kondisi kita. Larangan Allah apa yang masih biasa kita laksanakan, kita niat untuk kita tinggalkan.
Kemudian perintah Allah apa yang masih sering kita tinggalkan? Bismillah, mulai kita jalankan. Kemudian kita tingkatkan amal-amal kita. Untuk bisa meningkatkan amal kita, tentu kita harus melihat sejauh mana amal yang telah kita lakukan. Disitulah perlunya muhasabah, self control. Kemudian yang ketiga, di bulan Muharram ini, mari kita niat melaksanakan amal ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah ibadah puasa. Sehari puasa, pahalanya Masya Allah menghapus dosa setahun yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mari kita tinggalkan perkara-perkara yang memang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau di sekeliling kita, misalnya ada keyakinan yang terkait dengan bulan keramat. Kalau mungkin di Kaliurang ada orang-orang yang nanti malam itu berkeliling mengelilingi bukit sambil topo bisu, sambil meneng. Kalau dungo lancak terusé iku nek jajan nek mung dungo tok ora apa-apa. Laku kalau dungo ora apa-apa. Ning nek membususkan tanggal 1 Suro kuwi lho sing marine ora dadi. Nek mung awake dhewe mlaku kalau dungo apik wae. Mlaku penting kalau dikit subhanallah. Ora apa-apa. Ning nek membususkan tanggal 1 Suro nah kuwi sing marine ora apik. Njur dungone dungo marang sapa? Di Parang Tritis, di Parang Kusumo, mungkin juga nanti malam banyak orang-orang yang berkumpul di situ. Katanya mengenang pertemuan antara Raja Mataram dengan Nyi. Nah, ada nih. Jadi ngomong topo, dungo, lancar terusé, awake dhewe tempat sing cetha-cetha mulya iku masjid. Dungo ning masjid cetha. Tenimbang dungo ning pinggir lautan kademen. Nah, kata dia. Ono meneh sesuk mungkin di Surakarta orang berebut kotorannya Kiai Slamet, nggih. Kiai Slamet, nggih. Kiai Slamet ya. Selamat. Dan seterusnya. Monggo. Hal-hal yang sekiranya itu malah menjauhkan kita dari Allah, itu kita tinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu taat kepada Allah, mengistiqomahkan kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhsin yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan mengenai syukur, mengenai menuntut ilmu, dan juga mengenai berhijrah untuk menuju kebaikan, semoga bisa kita pelajari dan kita tingkatkan di bulan yang baru, yaitu bulan yang insya Allah kita akan menjadi pribadi atau insani-insani yang lebih bertakwa dari sebelumnya. Amin. Demikian acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya yang telah menghadiri pengajian pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak Muhsin dapat kita pelajari. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.